Hey guys, balik sama Haru. Kemarin kan kita udah bahas nih mengenai selingkuh itu apa, selingkuh lah, pokoknya topik soal fenomena selingkuh itu. Sekarang, biar tambah menarik, gimana kalau kita bahas mengenai peringkat zodiak yang paling rawan selingkuh, kenapa mereka selingkuh, dan bagaimana caranya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video, dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Yang pertama ada Sagittarius. Pasti deh kalian bingung kenapa Sagittarius ada di peringkat pertama, bukannya Gemini. Jadi, Sagittarius memiliki jiwa petualang yang sangat-sangat tinggi dan pastinya mereka punya kenalan orang tuh banyak banget. Jadi, tidak menutup kemungkinan untuk mereka bertemu banyak orang dan gak ada yang tahu mereka bisa jatuh hati ke siapa aja. Kenapa Sagittarius bisa selingkuh? Alasan mereka selingkuh tuh sebenarnya apa? Sagittarius terkenal memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi dan memiliki kehausan sosial yang juga sangat tinggi. Maka dari itu nggak heran sih sebenarnya kenapa Sagittarius bisa mencapai peringkat 1 dalam hal selingkuh. Terus gimana caranya mereka selingkuh? Semakin banyak uang yang Sagittarius punya, semakin tinggi status yang Sagittarius punya, maka semakin mudah mereka untuk selingkuh. Sebenarnya nggak susah kok untuk menebak Sagittarius tuh lagi selingkuh atau enggak. Nggak kayak zodiak-zodiak yang lain. Mereka nih saking percaya dirinya, biasanya mereka kalau selingkuh akan ketahuan di media sosial atau di HP mereka, atau dari gerak-gerik mereka juga bisa ketahuan. Tapi yang bikin susah untuk nyari tahu kenapa mereka selingkuhnya itu kemana, sama siapa, itu karena mereka biasanya punya modal untuk ngebiayain si selingkuhannya ini. Nah, yang kedua ada Gemini. Seperti yang sudah kalian tebak, Gemini ada di peringkat kedua. Tapi sedikit ada kontradiksi mengenai Gemini dan selingkuh. Kenapa? Karena Gemini itu aslinya sebenarnya tuh mereka tuh setia. Tapi kalian jangan salah, Gemini bisa setia kalau mereka sudah serius dengan pasangannya. Alasan kenapa Gemini bisa selingkuh itu yang pertama karena mereka belum serius, dan yang kedua karena mereka tertarik dengan isi pikiran dengan si lawan bicara mereka yang mereka baru ketemu ini, ya si target mereka ini. Alasan kenapa Gemini bisa selingkuh, seperti yang kita bersama tahu, Gemini memiliki lingkup sosial dan kebutuhan sosial yang sangat-sangat tinggi. Maka dari itu nggak heran kalau Gemini mudah tertarik dengan isi pikiran si lawan jenis atau target mereka untuk selingkuh ini. Jadi selingkuh ini boleh aku bilang mereka selingkuhnya ini pas lagi pacaran ya. Kalau udah nikah sih harusnya sih enggak. Tapi tetap kalian boleh hati-hati. Gemini ini memang mudah banget merayu dan mudah menebar jala di mana-mana. Cara Gemini selingkuh sudah pasti melalui media sosial, dan karena mereka ini sering jalan, jadi bisa aja mereka ketemu target pas mereka lagi nongkrong, pas mereka lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Perlu kalian ingat, Gemini juga makhluk visual ya. Meskipun nggak melulu mengenai visual, tapi dari mata biasanya sih jatuh ke hati ya. Selain dari media sosial, Gemini ini juga bisa loh selingkuh karena mereka dikenalin. Jadi sebenarnya lingkup selingkuh mereka ini tuh nggak asal. Ada aja orang yang kenalin ke mereka, atau ada juga terpengaruh dari ya sisi sosial mereka, dari teman-teman, dari mungkin pas lagi kerja, itu juga bisa. Jadi lingkup selingkuhnya Gemini itu lumayan luas ya. Aku cuma mau bilang sama kalian perlu lebih berhati-hati dengan skill sosial atau skill berbicaranya Gemini. Karena itu Gemini bisa aja menjadi sangat charming bagi siapapun. Jadi kadang-kadang mereka nih suka nggak pandang bulu juga gitu. Hati-hati ya. Yang ketiga ada Aries. Meskipun Aries memiliki image yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat arogan, dan mereka nih punya image yang semuanya bisa lah, pokoknya lemah tuh nggak ada di kamus mereka. Tapi siapa sangka Aries itu juga bisa insecure. Rata-rata dari Aries yang selingkuh memiliki partner yang tidak mendukung mereka secara baik, atau
secara keinginan mereka. Jadi mungkin partnernya sudah menyupport mereka dengan hal-hal yang basic, tapi nggak sesuai dengan mau Aries. Nah, ini bisa jadi alasan kenapa Aries tuh selingkuh. Satu lagi alasan kenapa Aries bisa selingkuh adalah karena partner mereka ini nggak mau kompromi sama mereka. Ingat ya, Aries itu sangat-sangat dominan. Mereka tuh doyan banget yang namanya ngontrol orang. Jadi kalau misalkan kalian kebanyakan rebel, kebanyakan ngelawan mereka, ya kalian udah bisa tahu lah ya kenapa mereka memilih untuk selingkuh. Selain Gemini, Aries ini juga sangat tertarik dengan intelijensi. Jadi nggak cuma Gemini doang yang bisa selingkuh karena mereka tertarik dengan isi pikiran lawan jenis atau targetnya ini. Jadi bisa aja mereka memulai obrolan duluan karena Aries ini kan juga supel ya. Kalian juga harus ingat kalau Aries tuh benar-benar supel banget. Jangan sampai lawan jenis ini memikat mereka tanpa mereka sadari juga, itu juga bisa. Penting untuk kalian ingat bahwa Aries meskipun kelihatannya garang, tapi mereka ini sebenarnya juga halus. Jadi gampang banget kebuai sama omongan atau arahan dari orang yang mereka targetkan. Atau misalkan mereka juga bisa menjadi target selingkuh. Terus gimana caranya Aries selingkuh? Biasanya sih kalau Aries ini memang ya keluarga api, semuanya gak ada yang bisa menyembunyikan rahasia sampai benar-benar tersembunyi. Jadi Aries nih sebenarnya gampang banget dilihat untuk mereka nih lagi selingkuh apa enggak, karena biasanya mereka nih jujur juga dan terbuka juga. Tapi kalaupun memang mereka tidak memberikan informasi mengenai mereka perselingkuhan mereka ini, itu biasanya karena mereka juga masih memikirkan kamu sebagai pasangan. Mereka masih pengen kamu, mereka masih pengen kontrol kamu, mereka masih pengen genggam kamu sebagai pasangan. Mereka menilai kamu sebagai pasangan atau orang yang sangat-sangat berarti buat mereka. Lalu selanjutnya ada Scorpio. Terkenal dengan image sensual, Scorpio memang senang diperhatikan. Jadi sebenarnya nggak heran kalau Scorpio ini juga termasuk salah satu zodiak yang tukang selingkuh. Biasanya Scorpio ini kalau selingkuh tuh suka nggak sadar. Jadi mereka ini pelan-pelan terbuai, pelan-pelan tertarik dengan target mereka. Jadi sebenarnya tanpa intensi ya mereka selingkuh ini. Biasanya sih Scorpio kalau selingkuh itu juga karena mereka tidak merasa nyaman atau secure dengan pasangan mereka. Bisa aja pasangan mereka yang membuat mereka menjadi insecure. Seperti yang kita tahu, kalajengking ini memang sensitif ya. Jadi insecure itu ya lumayan mengalirlah di darah mereka. Jadi kalau memang partnernya mereka bertingkah, ya mereka juga jadi ikutan bertingkah. Mereka mending matok duluan daripada dipatok. Terus gimana caranya Scorpio selingkuh? Perlu diingat, Scorpio juga termasuk salah satu zodiak yang visualnya tuh kencang. Jadi mereka akan melihat dulu, mereka akan ngorek-ngorek dulu isi hati atau informasi mengenai si target mereka ini. Baru deh mereka bisa menyatakan kalau mereka tuh suka atau tidak dengan si orang ini. Nah, Scorpio kalau selingkuh itu juga sebenarnya nggak pakai hati. Jadi mereka memang punya kebutuhan tersendiri ketika mereka selingkuh. Kalau kalian tanya di mana sih area-area Scorpio bisa mencari target, biasanya sih Scorpio kan memang pemalu ya. Jadi circle pertemanan mereka tuh ya di sekitar-sekitar situ aja. Nah, bahayanya kalau Scorpio sudah menentukan target adalah bisa aja target itu adalah orang yang kalian kenal atau bisa aja pasangan kalian. Jadi perlu berhati-hati banget buat kalian yang punya teman Scorpio. Ini sifatnya bukan menyalahkan, bukan menstigmakan, tapi memang Scorpio itu unpredictable gitu loh. Bisa aja tidak terduga siapanya ini. Meskipun pemalu, tapi Scorpio ini juga salah satu zodiak petualang loh. Jadi agak nggak heran kalau misalkan suatu hari Scorpio bisa ketemu orang baru. Mereka memang pemalu, tapi kalian jangan lupa Scorpio ini punya kode dari gerak badan, dari mata mungkin, atau dari cara berbicara. Itu mereka bisa mengirimkan sinyal kepada target sehingga target bisa nyamperin mereka. Lalu yang kelima ada Leo. Pas
Pasti banyak dari kalian yang gak heran kalau Leo tuh masuk peringkat 6 teratas di area perselingkuhan ini. Memang diva si satu ini butuh perhatian yang sangat banyak sehingga dapat menutupi rasa insecure mereka. Jadi, kenapa Leo bisa selingkuh adalah karena mereka memiliki kebutuhan attention yang sangat tinggi. Mereka juga kaum-kaum yang sangat teritorial, jadi nggak heran kalau targetnya tuh di mana-mana. Leo ini rata-rata menarik target ke diri mereka sendiri. Dan perlu diingat, Leo itu bisa selingkuh kalau mereka itu gak sadar sebenarnya. Mereka nih selingkuh karena mereka ya mendadak mereka tuh taunya mereka udah tertarik aja sama si orang itu. Leo juga bisa selingkuh kalau mereka memiliki target yang cantik atau ganteng. Jadi nggak melulu soal rasa nyaman ya. Mereka memang makhluk-makhluk visual yang cukup tinggi kebutuhan visualnya. Satu lagi alasan kenapa Leo bisa selingkuh karena mereka tidak diapresiasi oleh pasangan mereka. Mereka memang memiliki ego yang sangat tinggi. Maka dari itu nggak heran kalau misalkan mereka punya mentalitas yang kayak, ya kalau misalkan lo nggak bisa apresiasi gue ya gue cari yang lain lah. Emang cuma lo doang yang bisa gue jadiin pacar. Dalam suatu hubungan, Leo juga mencari sesuatu hal yang bisa mereka kerjakan bareng dengan partner mereka. Jadi kebayang dong kalau misalkan partner mereka nggak support mereka, ya Leo bisa aja cari yang lain untuk support mereka. Tapi pembelaan sedikit untuk Leo, mereka ini aslinya setia dan sangat keras kepala dengan keputusan yang sudah mereka buat. Jadi kalau misalkan Leo bisa sampai selingkuh, itu artinya kamu sebenarnya udah keterlaluan banget sih. Atau bisa juga si Leo ini nggak bener-bener sayang sama kamu. Kalau mereka sayang, biasanya sih mereka akan memikir 2 kali untuk selingkuh. Terus gimana caranya Leo selingkuh? Biasanya sih para singa ini kalau mau selingkuh itu udah pasti lewat media sosial. Ya media sosial yang bisa swipe-swipe itu loh, ya tahu kan. Nah bisa juga media sosial yang kita sering banget pakai setiap hari. Mereka ini juga makhluk yang sangat-sangat suka bergaul. Jadi, Leo itu juga bisa loh selingkuh melalui komunitas mereka. Mereka ini kan seneng banget ngumpul sama orang. Nah, bisa aja dari situ. Lalu selanjutnya ada Capricorn. Kenapa Capricorn masuk 6 besar? Meskipun aku bilang Capricorn itu setia, tapi pada dasarnya Capricorn adalah sosok yang sangat pesimis. Jadi agak nggak heran kenapa Capricorn bisa selingkuh. Mereka selingkuh karena mereka menemukan sosok yang bisa lebih mengerti mereka dan menyupport mereka. Sosok selingkuh ini bisa membuat mereka merasa kalau beban dunia tuh nggak ada di pundak mereka. Makanya itu menjadi alasan kenapa mereka bisa selingkuh. Mereka juga bukan sosok yang asal selingkuh atau asal bertindak. Pokoknya mereka tuh kalau ada tindakan sesuatu, pasti ada alasan di belakangnya. Ini karena biasanya Capricorn itu sangat tergantung dengan partnernya. Apa yang partnernya bisa berikan kepada mereka, biasanya akan mereka terima. Kalau misalkan pasangan yang kasihnya yang jelek-jelek, ya mereka juga akan kasih yang jelek-jelek. Capricorn itu mirip-mirip sama kaca sih sebenarnya. Sebagai salah satu zodiak bisnis terbaik, mereka udah pasti kerja juga. Maka dari itu mereka berharap kalau pasangan yang mereka tuh juga bisa support mereka. Sedangkan ketika mereka tidak menerima support tersebut, ya kalian udah bisa tebak lah ya apa yang mereka lakukan. Terus gimana sih caranya Capricorn yang introvert ini bisa selingkuh? Rata-rata dari mereka selingkuh karena perjalanan bisnis yang mereka lakukan. Jadi mereka ini sebenarnya nggak pernah nyari. Jarang banget kalau mereka ini nyari. Biasanya Capricorn itu salah satu korban dari target perselingkuhan. Maka dari itu agak bingung sih sebenarnya kalau Capricorn itu bisa selingkuh. Ya balik lagi ya. Tapi masuk 6 besar karena mereka ini juga sebenarnya tuh halus kayak Hello Kitty perasaannya. Cuma tampak doang sih yang gahar. Rata-rata dari Capricorn dapat terbuai oleh perbuatan dari si target atau si orang yang membuat mereka selingkuh ini sih. Jadi kalau punya pasangan Capricorn, make sure kamu jangan terlalu rese ya. Karena mereka ini benar-benar pemikir dan mereka tuh mendem banget orangnya. Apa-apa tuh kalau ada yang nggak enak selalu dipendam, selalu menyendiri, merefleksi daripada mereka harus ngomelin pasangannya mereka. Satu lagi zodiak yang juga kayak kaca, Cancer. Jadi di peringkat 7 ini ada Cancer.
Mereka ini kalau selingkuh juga pasti ada alasannya. Rata-rata dari mereka itu nggak akan mulai kalau orang atau pasangannya nggak mulai duluan. Mereka ini juga terkenal sebagai zodiak yang 100% memberikan kepada pasangan. Jadi expect mereka ini akan sangat-sangat keibuan atau kebapaan, atau pokoknya mereka nih senang banget ngurusin kalian. Jadi kenapa bisa Cancer selingkuh? Karena pasangannya tidak mengapresiasi dengan cukup bahwa apa yang Cancer berikan ke mereka itu cukup. Cancer juga dikenal memiliki kebutuhan emosional sangat-sangat tinggi. Jadi kebayang dong kalian kalau misalkan ada yang bisa isi gelas emosional mereka lebih dari pasangannya. Bisa dikira-kira ya mereka tuh selingkuhnya kenapa. Sebagai makhluk yang introvert juga, ya lumayan introvert sih, kecuali kalian udah kenal ya. Cancer itu bisa selingkuh dari tempat-tempat nongkrongnya mereka. Jadi Cancer ini bisa terbuai, bisa terhipnotis oleh orang-orang yang sebenarnya tuh mereka udah kenal. Meskipun kenalnya nggak deket banget ya, tapi ya namanya juga PDKT, bisa aja ditindak lebih jauh lagi. Jadi kalau misalkan kalian punya pasangan Cancer, boleh berhati-hati bagaimana melihat mood mereka yang lagi beres atau enggak gitu. Jadi jaga mood mereka biar mereka tuh merasa diapresiasi juga. Harus ada timbal balik kalau sama Cancer itu. Lalu peringkat ke-8 diisi oleh Pisces. Ikan koi yang bisa aja jadikan hiu ini benar-benar memiliki pesimisme yang juga lumayan tinggi. Maka dari itu mereka sering banget bertindak gegabah, termasuk di area perselingkuhan ini. Di area ya percintaan lah ya jatuhnya. Mereka adalah pemimpi. Jadi sosok pemimpi ini juga berarti mereka memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada pasangannya. Ketika pasangan yang nggak sesuai ekspektasi, atau kalau mereka udah kemakan sama isi pikiran mereka sendiri, kalian udah boleh lumayan panik sih. Karena rata-rata Pisces itu bisa selingkuh karena mereka seperti Cancer sama sebelumnya ya. Jadi mereka nih kalau misalkan daripada mereka dicatok duluan, mendingan mereka nyatok gitu loh. Mendingan mereka ngelahap kalian. Kalau misalkan Cancer udah kayak gini, ada baiknya kalian patahin semua kode mereka, patahin semua imajinasi yang gak beres di otak mereka ini. Ya emang capek sih, tapi mau gimana lagi. Satu lagi alasan kenapa seorang Pisces bisa selingkuh, itu artinya mereka gak benar-benar sayang sih sama kamu. Mereka ini cuma pengen biar ada orang yang temenin mereka, biar mereka tuh gak kesepian. Jadi Pisces ini meskipun mereka pemalu dan introvert, tapi sebenarnya kebutuhan sosial mereka tuh juga tinggi. Mereka berharap ada orang yang bisa nangkep kode-kode mereka. Mereka juga bisa berharap kalau mereka itu gak perlu ditanya atau gak perlu meminta untuk ditemenin. Sebenarnya kurang lebih mirip sama Cancer ya. Mereka ini kalau mau selingkuh emang gak jauh-jauh, pasti ada di lingkaran pertemanan mereka. Mungkin kalau misalkan Piscesnya masih kuliah, mereka bisa selingkuh sama temen deketnya atau kakak kelas atau kayak gimana. Jadi lingkungannya tuh gak sejauh Sagittarius atau Aries atau zodiak-zodiak lainnya yang udah aku sebutin tadi. Pisces itu rata-rata mainnya tuh lingkaran kecil kok. Selain itu, Pisces juga bisa loh selingkuh di lingkungan kerja. Jadi mereka ini memang mengapresiasi atau memiliki timbal balik terhadap orang-orang yang mengapresiasi sebuah seni atau pekerjaan mereka. Memang Pisces ini sangat-sangat rajin ya dalam bekerja. Maka dari itu nggak heran kalau misalkan mereka bisa aja terperangkap sama orang-orang yang lebih menghargai karya-karya mereka. Nah, peringkat ke-9 diisi oleh Taurus. Agak bingung ya kenapa Taurus yang kelihatannya setia, yang kelihatannya very grounded, very mengapresiasi pasangan mereka, memutuskan untuk setia, self controlnya bagus, bisa bukan jadi yang terakhir, bukan dalam peringkat terakhir. Keras kepalanya Taurus tidak memungkinkan untuk mereka selingkuh. Tapi kenapa sih Taurus bisa selingkuh? Taurus itu adalah zodiak yang mencari nyaman dalam seseorang. Jadi kalau misalkan pasangannya udah bikin mereka nggak nyaman, ya rasa risih mereka itu bisa mendorong mereka menjadi selingkuh. Mereka juga sosok yang suka pol-polan kalau misalkan mereka memberikan sesuatu kepada pasangannya atau orang-orang yang mereka cintai. Jadi
Kalau misalkan orang tersebut tidak mengapresiasi apa yang mereka suguhkan, apa yang mereka berikan, semua usaha mereka yang dibangun oleh hati, pokoknya hasil kerja atau uang atau perhatian nggak diapresiasi, ya mereka bisa aja selingkuh. Taurus emang nggak pinter dimanipulasi ya, tapi kalau misalkan memang orang itu manipulasi nggak pakai kata-kata, kalau pakainya action gimana? Nah, Taurus itu juga bisa selingkuh karena mereka kesepian. Taurus salah satu zodiak yang jiwa sosialnya tuh tinggi banget. Jadi wajar gak sih kalau misalkan mereka kesepian, mereka nyari orang. Biasanya mereka ini kalau misalkan selingkuh karena kesepian, itu karena pasangannya LDR atau pasangannya lagi distant banget, lagi kasih mereka tuh cold shoulder atau kayak gimana. Atau sebenarnya bisa juga mereka lagi on break sama pasangannya ini. Posesifnya Taurus juga bisa menjadi faktor kenapa mereka selingkuh. Jadi, apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka naungi, itu sangat-sangat sangat-sangat berharga buat mereka. Maka dari itu ketika possessionnya mereka itu kabur, di sini kita ngomonginnya ya pasangan ya, kabur dari mereka, ya mereka bisa aja cari lagi gitu. Tidak didasari oleh karena mereka gak sayang ya. Jadi mereka sayang, tapi mereka juga sakit hati. Makanya bentuk balas dendamnya mereka ya begitu. Terus gimana sih cara Taurus selingkuh itu? Taurus bisa selingkuh ketika mereka lagi traveling. Mungkin mereka ke klub, mungkin mereka ke bar, mungkin mereka sedang lagi ke wisata alam atau kayak gimana. Terus mereka ini kan orangnya supel ya, jadi nggak menutup kemungkinan mereka punya interaksi sosial gitu. Dari situ orang-orang yang menjadi target mereka atau ketidaksengajaan itu bisa aja memicu hal-hal yang bisa bikin mereka selingkuh. Sebagai salah satu zodiak yang juga suka traveling, mereka ini kalau misalkan lagi urusan bisnis biasanya menyempatkan diri untuk traveling juga. Jadi kalau misalkan dibilang dari sosial doang, secara di luar kerjaan, enggak juga. Mereka juga bisa loh selingkuh karena coworker mereka lebih ngerti mereka atau bisa nurutin mereka. Nah, selanjutnya ada Libra. Libra termasuk salah satu zodiak yang setia, karena mereka ini sebenarnya nggak suka ribet sama pasangannya. Jadi, kenapa sih Libra itu bisa selingkuh? Libra bisa selingkuh kalau pasangannya banyak menuntut kebebasan mereka. Jadi pasangannya mungkin suka ngebatesin, pasangannya bawel, pasangannya juga kalau ngomong ngasal, ya jadinya mereka selingkuh. Sebagai zodiak yang juga mengatasnamakan intelijensi, mereka ini sangat suka memiliki pasangan yang pintar atau nggak ngebosenin. Jadi kalau misalkan pasangannya udah ngebosenin, hasilnya apa? Ya Libra bisa aja selingkuh, tapi meskipun selingkuhnya nggak pakai hati, selingkuh, ya kan? Bisa aja mereka selingkuh visual, bisa aja mereka selingkuh tapi nggak pakai emosi. Itu semuanya possible banget buat Libra selingkuh. Libra akan butuh pasangan yang bisa mengerti moodnya mereka. Jadi kebayang dong kalau misalkan moodnya lagi nggak beres, terus Libra yang impulsif ini, meskipun mereka dari elemen udara ya, tapi mereka cukup impulsif. Kalau mereka lagi impulsif, terus partnernya nambahin, ya antara dia putus, atau dia cuekin kamu, atau selingkuh. Mereka kan rata-rata nih ya, suka banget main game. Mereka tuh bener-bener tech junkie banget. Jadi gak menutup kemungkinan mereka bisa dapet pasangan dari game. Kalian juga harus ingat kalau Libra itu people's people. Jadi ketika mereka lagi jalan-jalan, mereka lagi mungkin ke rave party atau ke klub atau kemana, ke venue-venue yang besar, yang banyak orang, mereka ini kan ramah. Ya adalah nyangkut 1-2 orang teman baru. Tapi kan ya kita nggak tahu dari teman baru itu siapa-siapa aja yang bisa jadi deket sama mereka. Rata-rata Libra nggak melulu selingkuh secara emosional kok. Mereka justru jarang banget bisa terbuai oleh manipulasinya orang-orang yang bisa bikin mereka selingkuh. Jadi untuk kalian yang punya pasangan Libra, boleh sedikit bernafas lega, karena Libra bukan tipe yang selingkuh. Nah, peringkat 11 ada Virgo.
Aku harus tepuk tangan kepada Virgo karena mereka ini sebenarnya setia, meskipun Virgo ini ya hatinya capek lah dikecewain mulu ya. Salut banget buat Virgo. Tapi masa sih dia sesetia itu? Virgo juga bisa selingkuh loh. Kenapa mereka bisa selingkuh? Alasannya tuh apa sih? Rata-rata Virgo selingkuh karena kebutuhan, baik itu kebutuhan biologis atau kebutuhan mental ya. Karena mereka ini kan sensitif, mereka juga mau dimengerti gitu loh sama orang-orang. Kalau pasangannya udah mulai nggak ngertiin mereka, ya mereka bisa aja selingkuh. Tapi selingkuhnya bukan hal-hal yang serius. Mereka nih saking setianya, mereka bisa loh main block soal selingkuh itu tuh ya nggak bagus. Pengen sih tapi nggak mau. Rata-rata dari Virgo, kalau kemarin kita udah bahas ya tipe-tipe selingkuh tuh seperti apa. Nah, Virgo itu tipe yang selingkuh mental. Jadi mereka cuma akan ngebayangin kalau mereka tuh lagi sama orang lain. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak macem-macem deh pokoknya. Mereka tuh nggak berani. Mereka takut mereka tuh ngecewain pasangannya. Jadi agak susah sih menjelaskan kenapa Virgo bisa selingkuh. Karena ya Virgo itu gak akan mulai kalau pasangannya gak mulai. Ya makin kesini emang banyak yang kalau gak mulai, gak akan mulai gitu sih. Virgo kalau selingkuh itu juga bisa loh karena mereka kasihan sama si orang yang menjadi target mereka ini. Jadi selingkuhnya mereka itu nggak pakai intention biasanya. Biasanya tuh ya karena mereka nggak sadar aja kalau mereka tuh lama-lama suka, jadi ada rasa, jadi nyaman gitu deh. Terus gimana caranya Virgo bisa selingkuh? Virgo bisa selingkuh ketika mereka rata-rata kan mereka suka main game nih. Jadi bisa aja mereka selingkuhnya dari game, dari interaksi yang ada di game. Mereka ketemu sama orang, ya mereka udah lumayan kenal sama si orang itu, bisa aja mereka jadi menaruh rasa kepada orang itu. Tapi ada satu lagi cara Virgo selingkuh. Mereka ini kan tipenya ya humanis juga ya, kayak Sagittarius. Tapi mereka ini karena aktif di bakti sosial, bisa aja mereka ketemu orang di situ. Jadi mereka bisa loh selingkuh sama orang yang mereka belum kenal, mereka kenalan, terus ya mereka jadi ada rasa. Jadi kalau yang tadi yang udah tuh di sekitaran mereka, Virgo itu mainnya lumayan jauh lah gitu. Nah, peringkat terakhir diisi oleh Aquarius. Bingung ya kenapa Aquarius kok bisa nggak selingkuh? Mereka ini bukannya nggak bisa selingkuh, mereka ini males kalau selingkuh. Mereka ini aslinya setia loh. Aslinya benar-benar gimana ya, mereka saking gak mau ribetnya, mereka satu pasangan aja tuh udah cukup. Ya, jadinya kenapa aku bilang Aquarius itu ada di peringkat terakhir, karena ya satu aja udah cukup buat mereka. Aquarius bisa selingkuh kalau partner mereka udah mulai ngatur-ngatur mereka, udah mulai ngerebut kebebasannya mereka, yaitu mereka bisa banget selingkuh. Atau Aquarius dengan moodnya yang suka naik turun ini, mereka juga bisa loh selingkuh karena mereka bosen sama pasangannya. Atau mereka juga mau membuktikan diri kalau mereka tuh sebenarnya punya keberanian untuk ya melawan pasangannya. Karena rata-rata Aquarius ini rata-rata bucin loh. Mereka ini nurut banget sama pasangannya, meskipun kelihatannya ya cuek banget kayak tembok gitu loh. Sebagai zodiak dengan penasaran yang tinggi, rasa penasaran mereka ini juga bisa dipuaskan oleh aksi perselingkuhan ini. Jadi, kalau misalkan kalian punya partner Aquarius, ya kalian agak rancu sih, boleh ngebebasin, justru harus bebasin ya. Tapi tetap kalian juga harus set batasan sama mereka. Komunikasikan kalian tuh nggak sukanya apa sama mereka. Jadi mereka tuh nggak ngeraba-ngeraba sendiri. Mereka tuh paling benci hal-hal yang nggak pasti. Terus gimana caranya Aquarius selingkuh? Mereka selingkuh tuh cukup lihai sih sebenarnya. Tapi cerobohnya juga ada. Jadi tinggal tunggu waktu aja, tebak-tebakan gitu loh, gimana kalian ngegapin mereka tuh lagi selingkuh. Aquarius bisa selingkuh dari apa yang menjadi minat mereka. Jadi karena mereka ini rada aneh ya, tapi memang Aquarius spesies langka juga sih. Mereka punya action yang unik. Jadi kalau misalkan mereka ketemu orang yang seleranya sama mereka,
mereka bisa aja tertarik sama si orang itu. Kadang-kadang Aquarius juga suka main ke klub-klub atau komunitas-komunitas. Jadi dari situlah mereka bisa menemukan target atau termanipulasi oleh targetnya itu. Oke guys, sekian cara dan alasan setiap zodiak untuk selingkuh. I hope you like the video. Jadi kalau misalkan kalian ada pengalaman mengenai perselingkuhan ini, kalian mau nambahin dari apa yang udah aku katakan tadi, boleh lo langsung komen di bawah. Abis itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain notifikasi kalian. Bye bye.